Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat founder komunitas Karya Anak Muda Indonesia, Saudara Perwisa Mahendra, yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Karya Anak Muda Indonesia, Saudara Muhammad Matin Adihya, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar Komunitas Karya Anak Muda Indonesia yang bertema Peran Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa yang Bertanggung Jawab, dengan pemateri Saudara Hafiz Al-Furqon. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Putria, selaku moderator webinar pada malam hari ini yang akan memandu acara sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan ketua umum. Acara yang keempat, berkenalan dengan pemateri. Acara kelima, pemaparan materi. Acara keenam, sesi tanya jawab. Acara ketujuh, absensi peserta. Acara 8, sesi foto bersama, dan acara ke-9, penutup. Baiklah teman-teman, acara pertama, pembukaan. Baiklah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, acara yang kedua telah kita laksanakan. Kita berlanjut acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Umum Komunitas Anak Muda Indonesia, yaitu Saudara Muhammad Matin Adihya. Untuk Saudara Matin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tes. Apakah suara saya terdengar? Tes, tes.
Iya, terdengar jelas. Siap, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, pemateri dan panitia. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Matin Aditya. Selaku Ketua Umum Karya Anak Muda Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa la umurjawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, yang paling utama dan yang selalu utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sebelum kita ada, yang ada saat kita ada, yang ada saat kita tidak ada, dan yang akan ada sebagaimana adanya. Atas berkat rahmat dan inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini, di forum intelektual yang insya Allah selalu ditamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pionir sejati, sang revolusioner sejati, dan sang Habibiwan sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah selalu disucikan hingga dari masa ke masa. Baik, sebelumnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri atas kesempatan waktunya dan atas majelis ilmunya. Lalu yang kedua kepada teman-teman saya, para pengurus daripada keluarga besar Karya Anak Muda Indonesia yang mohon maaf belum bisa saya sempat untuk sebutkan satu persatu. Tak terlupa juga daripada panitia yang merupakan gabungan daripada teman-teman seluruh Indonesia dan terangkum daripada komunitas Karya Anak Muda Indonesia. Lalu terakhir, suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bisa merangkul teman-teman peserta dalam satu forum intelektual dalam suatu webinar nasional Karya Anak Muda Indonesia ini. Dengan tema yang ada, saya harap bahwasanya latar belakang daripada terbentuknya kegiatan ini merupakan lahir daripada semangat hati nurani teman-teman sekalian, di mana bahwasanya tak dapat dipungkiri di pandemi ini, teman-teman mungkin kira apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Apakah main game saja? Apakah huru-hara saja? Apakah jalan-jalan saja? Main Free Fire, main Mobile Legends? Apakah hanya permainan? Tapi kami sebagai Karya Anak Muda Indonesia menghadirkan solusi untuk teman-teman sekalian, di mana kami membuat suatu webinar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya untuk para pelajar dan mahasiswa di Indonesia ini. Jadi mungkin hadirnya Karya Anak Muda Indonesia yang insya Allah menuju 2 tahun ini sebagai solusi teman-teman sekalian. Jadi webinar daripada Karya Anak Muda Indonesia ini, seminar online, tidak akan henti sampai ini. Ini merupakan permulaan di awal tahun ini, di akhir tahun ini. Dan insya Allah di awal tahun 2022, yang insya Allah 4 bulan lagi, kita akan menghadirkan cikal bakal pengurus baru, cikal bakal revolusi baru. Mungkin sekian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin dengan ini saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan dari Ketua Umum kami sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu perkenalan dengan pemateri. Berikut saya lampirkan CV dari pemateri kita malam hari ini. Pemateri kita malam hari ini yaitu Muhammad Hafiz Al-Furqan SIKOM dan beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasmah 2 nomor 43 RT 23 Kelurahan 3 Hilir Kecamatan IT 2 Palembang Sumsel 3116 dengan alamat Gmail mhafizalfurqan@gmail.com, nomor HP 0813 2884, LinkedIn mhafizalfurqan, Instagram dan YouTube Dagu Coklat,
Kewarganegaraan Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat pendidikan dari pemateri kita malam hari ini. Tahun 2015 sampai 2019, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, FISIP Ilmu Komunikasi, IPK 3,9/4 cum laude. Organisasi 2020 sampai sekarang, Komunitas Indonesia Pencerah Pendiri, 2020 sampai sekarang, Rumah Milenial Sumsel Koordinator, 2015 sampai sekarang, LSBO PW Muhammadiyah Sumsel Anggota, 2017 sampai 2019, Dekade Pramuka Sumsel Ketua Bidang. Prestasi 2020, Terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Selatan 2020, 10 Besar Duta Bahasa Nasional 2020, Summa Cum Laude Bumi Leadership Program Batch 1, 10 peserta terbaik Bumi Leadership Program Batch 1, Award Muhammadiyah Scholarship Preparation Program Batch 3, alumni terbaik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, volunteer Asian Games, Environmental Sector, juara favorit ajang video reportage Pramuka Nasional, juara 1 Lomba Film Pendek Islami Poltekkes Kemenkes Bandung, juara 1 kontes video NBA Global Games Shanghai, China, delegasi Indonesia dalam program Oshitama, Overland Scout Singapura, Thailand, and Malaysia, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada pengalaman kerja dari pemateri kita. Tahun 2020, Humas Basnas Provinsi Sumsel, 2019, kreator konten PT Nirwana, Alam Lestari, 2019, Digital Strategis HW Hypnosis Center, 2015, Tourism Information Center Dinas Pariwisata, Palembang. Dan pelatihan beliau, tahun 2020, Certified Hypnotist IBH, 2020, Muhammadiyah Scholarship Preparation Program MSPP 3, Bumi Leadership Program 1, Your Week International Online Study Program, General Training Volunteer Asian Games, Kepemimpinan Kepemudaan dari Diaspora Sumsel, dan yang terakhir kemampuan. Uji kompetensi Bahasa Indonesia UKBI, skor 638 unggul, Adobe Premiere dan Photoshop, Instagram dan Facebook Ads, Public Speaking, Produksi Musik. Program 2021 Bicara Bincang Inspiratif 2020, Bingkaian Inspirasiku 2020, Si Aktif, siap menjadi pemuda-pemudi inspiratif. Dan bisa dibaca di sini pemateri dari CV dari pemateri kita malam hari ini. Lanjut, kita ke acara yang kelima, yaitu pemaparan pemateri dari Saudara Hafiz Al-Furqon. Untuk pemateri kita malam hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara Hafiz terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terdengar ya? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Jelas. Oke, kita akan mulai. Tapi sebelum itu teman-teman boleh aktifin kameranya, karena kita akan ada, nanti akan ada sedikit games ya mungkin ya. Mungkin teman-teman boleh dibuka kameranya untuk sama-sama ya. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Kayaknya lagi pada malam minggu semuanya ya. Tapi malam minggunya berbeda, hari ini kita di depan laptop ya. Untuk mengikuti webinar dari kami ya, luar biasa. Terima kasih atas undangannya kami dan teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, sebelum kita kenalan ya teman-teman ya, kita hari ini akan bahas sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Wah, ini temanya luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Di sini saya lihat teman-teman semuanya ada Khairul Anwar, ada Yayat Sudrajat, ada Siti Nadiroh, Perwisa, ada banyak pokoknya di sini ya. Boleh ditulis di kolom komentar asalnya dari mana sih, nah, gitu ya. Saya mau tahu juga asal teman-teman dari mana gitu. Boleh ditulis nih. Misal contoh ya. Nih. Tuh kayak gitu. Boleh ditulis asal teman-teman sekarang itu di mana semuanya. Atau ada lagi di luar negeri ya mungkin ya. Atau ada lagi di mana gitu. Biar kita semuanya saling kenal mengenal. Baik, Jakarta Barat, Jakarta, Brebes, Riau, wah, Bangka Belitung, wah deketan kita ya.
Ada lagi Kendari, Kendari, Kendari. Saya dari Cikarang Utara. Oke. Aceh. Weh, ada yang dari Aceh ya. Luar biasa. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, dan sebelum kenalan ya, tadi udah dikenalin juga sebenarnya oleh moderator luar biasa ya. Nggak capek ya untuk menjelaskan satu persatu. Saya aja capek biasanya kalau untuk bacain satu-satu. Tapi luar biasa bisa sampai habis dibacanya. Baik, kemajuan satu bangsa ada di genggaman para pemuda. Sepakat nggak? Sepakat. Ya. Oh, ada dari Sulawesi juga ya. Ada dari Jawa Tengah. Sip, sip. Kemajuan satu bangsa ada di genggaman para pemuda. Sepakat nggak sih? Sepakat ya. Nah, ini genggaman pemudanya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepat sekitar, sebenarnya saya baru pulang teman-teman ya. Sebenarnya saya baru pulang dari kegiatan ini. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini adalah kegiatan yang baru saya ikuti ya. Jadi saya baru pulang dari kegiatan Garuda Shield 2021 ya. Jadi kerjasama antara TNI dengan US Army ya, tentara Amerika. Situ jadi interpreter. Ya, nah, ini ada hubungannya dengan kita sebagai pemuda Indonesia ya. Karena kita sebagai anak muda tentu kita harus jadi sebagai identitas bangsa ya. Sebagai wajah dan cerminan bangsa kita. Oke, ini sebagai intermezzo aja ya. Karena saya baru pulang ini dan langsung teman-teman ya ketemu kita malam hari ini. Oke, mari kita kenalan dulu sebelum kita akan main game ya. Pastiin semuanya itu nanti siap-siap tulis di kolom komentar atau siap-siap buka ya, buka suaranya ya. Nanti kita akan ada main game setelah ini. Hai, kenalin aku Muhammad Hafiz Al-Furqon ya. Teman-teman bisa panggil aku Hafiz ya. Biasa kalau di media sosial namaku Dagu Coklat. Alasannya kenapa? Lama ya kalau cerita. Jadi mending nanti cari tahu aja sendiri ya. Saya dipanggil Dagu Coklat di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Facebook enggak ya, YouTube ya. Nah, saya alumni Ilmu Komunikasi Winnerveta Palembang tahun 2015 ya, masih muda. Dan saya pendiri komunitas Indonesia Pencerah dan diamanahkan jadi duta bahasa nasional tahun 2020. Oke. Ini kenalan singkat aja, tadi udah sebenarnya banyak yang teman-teman sampaikan ya. Bentar. Oke, kita lanjut aja. Nah, game squad ya. Jadi sebelum kita mulai, izinkan habis teman-teman semuanya ingin bermain game squad bersama teman-teman semuanya. Karena hari ini temanya tentang pemuda, otomatis kita harus buat quotes tentang pemuda. Buat dari teman-teman sendiri ya. Jadi contohnya kayak gini. Saya akan beri satu kata, misalnya kayak berani. Nanti saya sebut namanya. Nelvi misalnya. Terus Nelvi buat satu kalimat tentang berani. Berani adalah suatu hal yang harus pemuda miliki. Kata terakhirnya adalah miliki. Lanjut ke perwisa. Miliki apa ya milikinya gitu ya. Pokoknya harus bisa buat satu kalimat gitu ya. Saya melihat di sini di layar ada Wahardi Putra itu ada 2 ya. Wih, ini memang kembarannya ya Mas ya. Apa? Siap. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Saya akan boleh di sini teman-teman yang belum on cam boleh on cam. Saya akan melihat ekspresi teman-teman ketika kaget. Oh enggak ya. Jadi silakan on cam karena kita akan ngobrol-ngobrol lah malam minggu hari ini ya. Saya tahu kok malam minggu teman-teman diisi di Zoom ini ya karena semuanya sendiri ya. Iya. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan mulai dengan kata hebat. Perwisa. Sorry, kok pemirsa jadi ya. Perwisa ya. Hebat. Silakan, satu kalimat aja. Jadi ini siap-siap dibuka ya suaranya ya. Oke, perwisa, silakan. Katanya adalah hebat. Ngomong ya, langsung ya. Langsung ngomong ya, perwisa ya. Halo? Ada, Pak. Nah ya, hebat katanya. Buat satu kalimat quotes tentang hebat. Hebat. Ya. Mulai. Baik, bentar. Saya pikir dulu. Gak apa-apa. Santai. Hebat. Bebas. Oke. Indonesia. Hebat. Lalu. Oh, luar biasa ya. belum. Ya, hebat apa hebat? Satu kalimat aja. Nggak usah banyak-banyak ya. Oke, 4 kata deh. 4 kata aja. Nih. Hebat.
Pemu- pemuda yang hebat adalah pemuda yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Ya. Nelvianti, jawab. Nah, kata terakhirnya jawab ya. Oke, silakan buat satu kalimat. Buka dulu mic-nya. Oke, jawab. Jawab apa ya, Kak? Ya, oke, bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab. Satu quotes aja. Satu kalimat nih, Kak. Ya, satu kalimat. Enggak sampai satu buku kok, hanya satu kalimat. Iya, ngakak nih. Satu kalimat. Udah dulu Kak, mikir dulu bentar. Ya. Silakan. Oke, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap resiko yang dihadapi. Dihadapi, Hanisa. Hanisa. Apakah ada yang namanya Hanisa? Oke, karena saya melihat di sini semangat sekali ya. Saya mau coba Wahardi. Siap, Oke. gimana? Dihadapi. Dihadapi. Dihadapi dengan sebuah rintangan, kita harus terus maju. Wah, luar biasa ya. Keren. Tepuk tangan virtual untuk teman-teman semuanya karena udah berhasil menjawab ya. Games quotes pada malam hari ini luar biasa. Walaupun nggak semuanya, tapi nanti kita akan coba games-games selanjutnya. Oke. Nah, Hafiz ingin memulai dengan data. Karena kita semua anak muda itu hidup di era namanya digitalisasi. Siapa di sini yang nggak pakai handphone, nggak pakai smartphone? Saya mau coba ya, tulis di kolom komentar, teman-teman berapa lama sih megang HP setiap hari? Coba, ada nggak yang tahu? Berapa lama megang HP setiap hari? Gunain HP tiap hari itu berapa lama coba? Boleh ditulis di kolom komentar, chat. Misal kayak saya nih ya, 8 jam. Wah, gitu. 8 sampai 14 jam. Oke, ada lagi nggak yang lain? 1 kali 24 jam. Hei, kamu 1 kali 24 jam, itu tidur kamu juga sambil main HP ya? Astaga, siapa namanya nih? Siapa nih ya? Oh, Ardi, oke. Luar biasa ya, 21 kali 24 jam megangin HP gitu. Mungkin sambil tidur juga dia pegang HP gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi di data ini. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa usia yang saat ini ada 18 sampai 34 tahun itu mendominasi untuk menggunakan HP. Ya, kita semua lah anak muda ya kan. Itu menggunakan smartphone pada saat ini. Ini ada hubungannya kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Karena kita udah masuk di era yang namanya digital. Kita harus tanggung jawab di era saat ini. Next. Nah, kegagalan ya. Realitas anak muda Indonesia di era digital. Nah, apa aja realitasnya ya? Wah, di situ ada gambar guguk ya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah menganggap semua yang dari luar atau asing itu keren. Benar nggak? Siapa di sini yang menganggap bahwa drakor gitu ya, atau lagu-lagu Korea, lagu-lagu Barat itu akan lebih keren dibanding dengan lagu-lagu kita? Siapa yang sering? Pasti sering kan? Wah, aku seneng banget nih dengan lagu-lagu yang ada di Barat ya, Timur ya, Timur ke Barat ya, Selatan Barat Daya gitu. Wah, kenapa jadi nyanyi ya? Jadi banyak sekali kita itu ya menganggap semua hal yang dari luar itu keren. Nah, makanya ini adalah realitas saat ini. Nah, yang kedua, hal-hal yang berbau kedaerahan sering dianggap kuno. Misalnya ada tradisi di daerah kamu gitu ya, namanya apa, makan sirih misalnya kan, ngunyah sirih misalnya kan, ada kan ya, dimasukin sirih ke mulut, terus kamu bisa, wah ini kuno gitu, ini nggak bagus, ini apa, padahal itu adalah tradisi kita gitu ya, atau tradisi-tradisi lain yang ada di daerah kita masing-masing, kita sering menganggapnya kuno gitu. Terus ketiga, kita sering merupakan sejarah budaya yang hampir punah. Nah, ini juga sebagai tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita tuh di pundak kita sebagai anak muda, budaya dan sejarah kita tuh harus kita pegang gitu. Jangan sampai kita lupakan. Karena kalau dilupakan itu sakit nih. Waduh, jadi baper ya malam minggu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4 ya. Terlalu bebas di media sosial. Siapa nih yang terlalu bebas di media sosial? Dikit-dikit ngelihat postingan heboh, posting, repost, upload, langsung kirim ke teman-teman. Nih, lihat nih, ada berita heboh.
lihat nih ada apa, padahal itu belum benar gitu. Padahal itu bisa dibilang belum tepat gitu ya. Tapi teman-teman udah gatel banget gitu. Kalau nggak ngeposting, nggak ngupload apa-apa, pokoknya tangannya itu udah kayak kena laba-laba ya gitu ya. Ada jaring laba-labanya pokoknya. Udah pokoknya gatel banget kalau nggak ngupload atau posting sesuatu di media sosial, walaupun itu nggak tahu benar atau enggak. Ini bahaya. Oke, nah yang nomor 5 ini ya, mengutamakan bahasa luar dibanding bahasa sendiri. Siapa di sini yang lebih sering ya mencari kursus bahasa Inggris, kursus-kursus bahasa-bahasa luar dibanding dengan belajar bahasa Indonesia? Ada nggak di sini yang kursus bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Ada nggak di sini yang belajar bahasa Indonesia khusus untuk tes? Misal kayak TOEFL. Siapa di sini yang tahu TOEFL? Tahu semua kan? Nah, pernah nggak teman-teman tahu bahwa ada TOEFL untuk bahasa Indonesianya? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Tadi disebutkan oleh moderator kita ya, ada tes ke bahasa Indonesia ya atau UKBI. Nah, itu sebetulnya TOEFL-nya bahasa Indonesia. Nah, kita harus tahu itu karena punya kita sendiri ya. Karena generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab atas apa yang ada di negaranya. Oke, lanjut. Nah, siapa yang tahu ini? Anak muda Indonesia kita sudah bersumpah ya. Kita sudah pernah bersumpah di dalam Sumpah Pemuda bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, lalu berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan terakhir bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi di sini udah jelas ya. Kalau kita itu bukan menjunjung bahasa Korea gitu. Atau menjunjung bahasa gaul ya, atau apa pokoknya. Yang penting semuanya itu tentang bangsa bahasa Indonesia. Jadi inilah kita sebagai anak muda tentu harus tahu gitu ya. Bahwa tanggung jawab kita udah ada di Sumpah Pemuda. Nah, jadi teman-teman, itu ada 3 poin ya. Nah, media sosial itu sebagai jalan terbaik kita. Karena kita anak muda yang hidup di era digital, tentu kita harus tahu dan paham apa sih yang menjadi cara kita ya. Apalagi kita di rumah aja nih ya, gara-gara PPKM ya, gara-gara kita harus di rumah, tentu kita hanya bisa memegang yang namanya smartphone, benar nggak? Benar ya? Kita hanya bisa memegang smartphone. Otomatis kita harus menjadi pemuda generasi bangsa yang bertanggung jawab di media sosial. Karena apapun yang kita lakukan, kita akan dicap oleh orang lain. Siapa di sini yang melihat data bahwa netizen Indonesia itu sebagai netizen yang kurang sopan gitu ya di media sosial? Bayangin teman-teman, betapa sedihnya kita mendengar hal itu ya. Makanya kita harus bisa bijak di media sosial sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai generasi pemuda. Nah, konten tanah air, betul. Jadi untuk 3 poin tadi ya, poin pertama adalah Sumpah Pemuda, kita harus mengutamakan bagaimana kita bisa membagikan konten-konten yang berbau tanah air. Nah, terus bagaimana kita juga bisa membagikan konten-konten yang berbau tentang bangsa Indonesia. Yang terakhir tentang bahasa Indonesia. Jadi sebagai generasi penerus ya, kita harusnya tahu 3 poin ini ya. Jadi bagaimana caranya kita di media sosial, di kehidupan sehari-hari, kita itu bertanggung jawab akan tanah air kita. Kita berjalan tuh dilihat orang, kita buang sampah sembarangan, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, kita itu mencerminkan bahwa kita bangsa Indonesia. Gitu. Di media sosial kita berkata kasar, berkata apa, kita mencerminkan bahasa Indonesia. Kita mencerminkan bahwa kita semua lahir di tanah Indonesia. Maka dari itu berhati-hati dan bijak ya, karena itu bertanggung jawab itu bentuknya banyak ya. Salah satunya dengan menjaga bahwa kita adalah anak Indonesia yang bertanggung jawab. Wah, ada suara kucing ya. Oke, lanjut ya. Itu kucing saya itu. Nah, jadi saya akan membagikan beberapa yang pernah saya buat teman-teman ya. Dan ini mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk menjadi setidaknya membagikan konten-konten terbaik ya. Apalagi sebagai anak pemuda penerus bangsa, kita harus bisa memilah dan memilih apa aja konten-konten, apa aja hal-hal yang bisa kita bagikan di media sosial. Untuk poin tanah air ya, kita harus menjadi pahlawan anti hoax. Nah, karena ini sangat penting sekali. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan, kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat, kita bertanggung jawab apa yang kita omongkan gitu. Jadi menjadi pahlawan anti hoax ya. Bagaimana caranya? Dengan kalau ada berita bohong, stop di kamu aja gitu. Kalau ada berita yang bohong, tidak untuk disebarkan.
gitu. Nah, ini adalah salah satu konten yang Hafiz pernah buat dulu yang namanya Indonesia Anti Hoax. Dan itu alhamdulillah udah bisa nyebar ya ke banyak teman-teman semuanya. Nah, kalau di media sosial sebagai generasi pemuda yang bertanggung jawab, kita harus menjadi penengah. Kita harus jadi penengah, bukan malah menjadi provokator. Ya, kalau dalam hal arti provokator kebaikan boleh, tapi kalau provokator yang menjadi kejahatan itu nggak boleh. Nah, yang ketiga, membagikan konten-konten yang menyejukkan, mendamaikan, serta mengajak persatuan. Ya. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab kita ya. Karena seperti Insinyur Soekarno sampaikan bahwa yang lebih sulit adalah bukan memerangi orang lain atau bangsa lain, tapi memerangi atau bisa dibilang melawan orang di dalam kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ibarat kata kita harus menjadi penengah di antara semuanya. Kalau lagi ribut, kita tengahi. Jangan sampai pada saat orang lain ribut, kita ayo kamu pasti bisa lawan dia. Iya, emang dia itu emang gitu. Malah dikomporin gitu ya. Enggak, kita bukan seperti itu. Bangsa kita adalah bangsa yang mendahulukan kedamaian. Bahkan di undang-undang juga ada kan perdamaian di atas dunia gitu kan, atau penjajahan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam undang-undang udah jelas banget bahwa kita mendukung perdamaian di seluruh dunia, apalagi di dalam Indonesia. Kalau di seluruh dunia aja kita udah menolak adanya penjajahan. Maka dari itu kita harus menjadi anak muda yang merangkul. Yang keempat, membuat konten yang mengenalkan banyak hal tentang Indonesia. Kalau saya lihat tadi banyak sekali itu teman-teman dari Jakarta, dari Aceh. Sekarang saya tanya lagi di kolom komentar. Satu tempat yang indah di kota kalian. Saya akan tulis ya. Nah, ini salah satu tempat yang indah dan teman-teman harus kunjungi. Nah, apa sih? Kalau di Palembang, Jembatan Ampera. Nah, gitu. Kalau di tempat kamu apa? Ada nggak yang mirip-mirip gitu, yang bagus, yang indah? Kali Gua. Kali Gua? Oh, itu Kali Gua gitu ya, atau Kali Lu. Gitu ya. Bukan. Itu kali Gua. Laskar Pelangi. Oh, saya tahu Laskar Pelangi ada di Bangka Belitung. Oke. Pantai Bira Malino. Oke, ada pantai ya. Gua Jati Jajar Kebumen, Dataran Tinggi Dieng. Oke, aku tahu itu. Kali Gua emang nama. Oh, Kali Gua emang namanya ya. Kirain emang kalinya gua gitu, kalinya lo bukan gitu. Atau gitu ya. Emang namanya Kali Gua. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman semuanya? Nah, sebenarnya semua yang teman-teman tulis ini adalah tempat yang bisa teman-teman kenalkan bahwa tanah air kita itu memiliki banyak sekali suku bangsa, bahasa, tempat indah selainnya, dan orang lain melihatnya bahwa kita itu indah. Itu ya. Alright. Selanjutnya di dalam poin bangsa. Tadi poin tanah air, sekarang poin bangsa, nanti poin bahasa. Poin bangsa, kita sebagai pahlawan sebagai pahlawan toleransi. Kalau tadi sebagai pahlawan anti hoax, sekarang kita menjadi pahlawan toleransi. Ya, kita harus menjadi orang yang membagikan konten-konten atau membagikan berita, membagikan apapun itu di sekitar yang mempersatukan dengan adanya perbedaan. Bukan sampai kita kayak, wah kamu dari ini ya, kamu nggak masuk nih di geng kita, nggak bisa gitu. Jadi kita harus bisa menyatukan gitu dengan adanya perbedaan. Unity, diversity gitu, in diversity. Jadi kita harus bisa tahu bahwa perbedaan yang ada di Indonesia itu adalah sebuah anugerah dan kita bisa untuk bersatu dengan adanya perbedaan. Yang ketiga, membuat konten keberagaman yang indah satu dengan lainnya. Boleh, kamu sebagai kita adalah anak muda yang bertanggung jawab, generasi penerus bangsa, kita harus menjaga itu. Hal yang mempersatukan yang telah dijaga oleh para leluhur bangsa kita harus kita jaga. Kita adalah generasi muda, maka dari itu kita harus jaga semua itu. Nah, ini konten ini pernah saya buat ya di sebelah kiri, Together We Can, untuk menyambut Asian Games. Sebagai pahlawan toleransi, tentu kita membuat konten yang ke arah itu, ya. Seperti yang habis buat teman-teman waktu itu, bahwa kita menggabungkan beberapa bahasa, menggabungkan teman-teman dari berbagai daerah untuk membuat konten bersama menyambut Asian Games. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita mengenalkan daerah kita, mengenalkan budaya kita dan lain sebagainya. Di poin bahasa, ada gambar itu ya, sebel ya. Ada poin bahasa, yang pertama adalah sebagai pahlawan bahasa.
Nah, sekarang nanti itu akan saya coba nih, teman-teman kira-kira seberapa Indonesianya lo ya. Jadi saya buat konten yang namanya sebel, seberapa Indonesianya lo. Nah, konten sebel ini nanti akan saya coba di sini. Jadi kita akan uji teman-teman seberapa Indonesianya teman-teman. Nah, yang kedua, belajar dengan lebih banyak lagi. Terkadang kita hanya fokus ke bahasa asing sehingga kita nggak tahu ya bahwa bahasa-bahasa di Indonesia itu ternyata banyak dan sering kita mendengarnya itu nggak asing gitu ya, agak asing. Nah, membagikan konten-konten bahasa Indonesia di media sosial dan yang pasti mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional mulai saat ini. 2045 itu 100 tahun Indonesia. Harapan kita menjadi bangsa yang kuat dan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Lanjut. Nah, apa ini? Oh, oke. Ini saya akan sampaikan sedikit ya. Kalau teman-teman ingin ya, ini adalah sedikit poin aja ya, walaupun ini sedikit di luar konteks, tapi ini ada hubungannya. Seperti kalau kita zaman sekarang kan lagi di rumah aja, mau menjadi seorang pemuda yang generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, tentu kita fokusnya saat ini di media sosial. Bagaimana kita membangun di media sosial itu seperti semangat gitu ya. Lagi pandemi COVID. Nah, jadi kita nggak boleh nakut-nakutin orang, tapi malah menyemangati orang. Itu yang lebih baik. Misal kayak, wah hari ini yang meninggal banyak orang, banyak. Tapi bagaimana kalau kita bagikan berita bahwa banyak juga yang udah sembuh? Nah, ini kan adalah satu contoh yang berbeda. Ketika kita memposting tentang atau mengunggah tentang banyaknya orang meninggal, kita sebagai anak muda yang baik, kita mencoba untuk menengahi dengan berita-berita yang, wah banyak juga loh yang sembuh, banyak juga loh yang gini, banyak juga yang ini. Dengan adanya pandemi, banyak orang yang berbagi, banyak orang yang ikoi-ikoyan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini platformnya aja di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, terus juga boleh buat ya yang pasti konsisten lah ya teman-teman ya. Bagikan konten sederhana yang bermakna, karena itu udah tanggung jawab kita loh untuk bisa membagikan itu kepada keluarga, sahabat, dan kerabat. Oke, saya mau bermain sebel ya, seberapa Indonesia lo. Buat teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar bahasa Indonesia dari online dan offline. Silakan, saya akan coba nih seberapa Indonesia lo. Jadi teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Apa sih bahasa Indonesianya online dan offline? Ayo, pada tahu nggak sih? Boleh ditulis di kolom komentar. Saya tunggu ya. Nanti ini soalnya masih gampang lah. Nanti akan ada level-levelnya ya, kayak PPKM gitu. Oh, luar biasa ya. Baru soal pertama udah bener ya dari Hendrik Kurniawan dan Apri Kuncoro, daring dan luring. Wih, tepuk tangan dong buat teman-teman kita ini. Luar biasa ya. Bener. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau di media sosial itu kan biasanya kita sering nulis caption. Nah, pertanyaannya, apa bahasa Indonesia dari caption? Nah, ayo, ada yang tahu nggak? Tulisan WKWKWK. Oh, enggak, bukan ya. Deskripsi, salah. Ada yang tahu nggak? Oh, sepertinya Siti Nadiroh lagi mikir ya. Waduh, langsung ya. Ayo, caption. Siapa di sini yang sering buat caption di media sosial? Padahal caption itu bahasa asing. Tapi tahu nggak? Ternyata ada bahasa Indonesianya. Keterangan. Tetot, salah. Ayo, belum ada yang tepat. Katanya kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita adalah pemuda yang generasi penerus bangsa. Tapi bahasa kita sendiri, kenapa kita tidak tahu gitu? Nah, ini sebagai apa ya? Caption. Captionnya gitu ya, astaga. Saya ngakak loh, ternyata captionnya dibuat caption gitu ya. Weh, tepuk tangan buat pemirsa. Kok agak sulit ya namanya ya. Perwisa Mahendra, karena udah bener ya. Jadi teman-teman, caption itu adalah takarir. Nah, itu baru dengar nggak? Baru dengar kan? Wah, bagaimana teman-teman ya. Kita merasa asing dengan bahasa kita sendiri. Wah, ini sebagai tamparan untuk kita semua ya. Bener, takarir, keren. Tepuk tangan ya buat Perwisa ya. Oke, selanjutnya nih. Ini masih mudah sebenarnya. Kita cari lagi yang agak lebih sulit.
Lanjut. Nah, siapa di sini yang sering nonton podcast? Tapi tahu nggak apa sih sebenarnya bahasa Indonesia dari podcast? Ayo, saya akan cek kolom komentar. Deddy Kobuzer, bukan. Itu pelakunya ya. Podcast, ada yang tahu? Up. Kenapa up? Lanjut, ada yang tahu nggak yang namanya podcast ya? Karena podcast salah satu cara kita untuk mengenalkan. Ngobrol pakai mic, ya iyalah. Podcast di mana-mana ngobrolnya pakai mic. Komunikasi dua pihak. Kok ngakak ya bacanya? Weh, bener nih, Futriah. Weh, jadi podcast itu adalah siniar. Weh, keren. Tapi teman-teman di sini walaupun ada yang nggak tahu, ada juga yang tahu ya. Keren. Lanjut. Nah, siapa di sini yang sering selfie? Tanpa tahu bahwa selfie itu dari bahasa asing. Sedangkan kita ada bahasa Indonesianya. Maaf ya teman-teman, saya pakai kuis bahasa Indonesia karena kebetulan di Duta Bahasa gitu. Jadi sambil berbagi juga. Wih, luar biasa ya. Hendrik Kurniawan dapat lagi itu. Dan semuanya benar, luar biasa. Swafoto ya, keren. Swafoto. Oke. Nah, ini agak lebih susah nih kayaknya. Passion. Siapa di sini yang sering wah passion aku apa ya gitu. Jangan ada lagi yang nulis passion ya. Passion kayak gini nih. Nah, kan pasti ada tuh. Ada aja yang nulis fashion gitu. Bakat, gairah, no. Tetot, salah. Ada lagi nggak? Kita sering memakai bahasa asing ini tanpa kita tahu bahwa kita ada bahasa Indonesianya. Nggak ada yang tahu? Nyerah? Coba balas aja coba. Minat? Belum tepat. Potensi? Belum tepat juga. Nyerah? Nyerah ya? Sebenarnya teman-teman diminta untuk jawab di Instagram Hafiz, tapi nggak apa-apa, kita hari ini karena malam minggu ya, jadi kita jawab di sini. Yang benar adalah lihat di kolom komentar ya. Tuh. Salah. Bentar. Oke, jadi yang benar adalah passion. Adalah rencana. Baru dengar ya? Siapa di sini yang baru dengar? Coba kasih jempol. Siapa yang baru dengar yang namanya rencana? Baru dengar kan? Nah, itu teman-teman ya. Jadi rencana itu adalah passion. Sebenarnya banyak sekali teman-teman. Ada catering, laundry, hal-hal lain sebenarnya itu adalah bahasa asing. Tetapi ada bahasa Indonesianya. Gitu. Gak apa-apa, ini semua intermezzo aja. Dan semoga bisa kuis-kuis di sebel selanjutnya ya. Terima kasih, keren-keren teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini sebagai inti sih sebenarnya karena kita hidup di zaman yang pandemi seperti ini ya. Jadi memang media sosial itu akan membentuk karakter. Kenapa saya ambil temanya di sini bahwa generasi penerus yang bertanggung jawab ya, khususnya di media sosial. Karena media sosial ini yang juga akan membentuk karakter ya. Jadi konten termasuk media komunikasi gitu teman-teman. Dan konten merupakan cermin pribadi kita. Artinya melalui apa yang kita bagikan, buat, itu dapat diketahui pribadi dan karakternya. Jadi saran saya buat teman-teman ya, aktif di TikTok, di Instagram, di mana-mana, ayo sama-sama kita bentuk karakter bangsa kita itu menjadi bangsa yang memiliki dan membagikan konten-konten yang baik. Bukan konten-konten yang sedikit-sedikit viral, dan tentu itu ya bisa dibilang minim akan kontribusi untuk negaranya gitu. Nah, oke, melalui unggahan ya atau postingan di media sosial kita mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Jadi kalau kita ingin menjadi pemuda generasi yang bertanggung jawab, buatlah karya, baik itu di konten, baik itu tulisan, baik itu apapun menjadi hobimu ya. Karena itu adalah tanggung jawab kamu gitu. Ke depan itu akan bisa menjadi karya yang bisa orang lain lihat. Dan itu bisa menjadi kalau dalam Islam adalah jariyah bagi kita semuanya. Oke. Nah, sebagai contoh nih, ada
anak-anak muda mungkin sering ya. Kalau di sini saya yakin semuanya hebat ya, bisa tahu gitu ya. Sebutkan 10 judul lagu barat atau Korea, pasti semuanya banyak sekali yang nulis tahu gitu. Namun kalau sebutkan 10 sastra lisan yang ada di daerahmu gitu, sastra atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya kita, mungkin kita teman-teman semuanya akan sulit gitu ya untuk mengetahuinya. Nah, teman-teman, ayo kita bersama-sama sebagai generasi muda, di depan masih banyak sekali tantangan-rintangan yang harus kita selesaikan. Ya, karena bangsa ini akan kita bawa. Karena bangsa ini ada di tangan kita semuanya. Siapapun itu, anak muda Indonesia harus bersama-sama. Nah, aduh, jadi promosi nih ya. Jadi buat teman-teman semuanya, karena sebagai tanggung jawab kita ya, tadi tanah air, bangsa, nah ini bahasa. Jadi mari sama-sama coba ya kita untuk download ya. Nah, bahasa Indonesia download apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo tulis di kolom komentar. Ayo, 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 ayo. Ada yang tahu download? Kalau tahu hebat. Unduh. Weh, luar biasa tahu ya. Keren-keren. Jadi mari kita unduh ya aplikasi KBBI versi kelima. Jadi kenapa tuh sebagai salah satu langkah kecil kita untuk mencintai bangsa kita gitu. Siapa yang mau mencintai bangsa kita kalau nggak kita sendiri gitu? Siapa yang mau mempromosikan? Siapa yang nggak mau memberikan edukasi kepada orang lain ya? Kalau kita sendiri nggak mau mengedukasi diri kita sendiri. Nah, kalau yang Hafiz coba selama ini adalah ya karena Hafiz basicnya adalah konten kreator di media sosial, tentu mencari aplikasinya udah ada di Gawaiku. Keren, Apri Kuncoro ya. Gawai itu adalah gadget, keren. Nah, bagaimana caranya untuk memulai? Karena lagi pandemi tentu Hafiz kemarin mencoba polisi bahasa. Jadi kalau misalnya di jalan ada kata-kata yang kurang tepat, foto gitu. Difoto terus dibuat di media sosial. Setidaknya kita udah sosialisasi kepada netizen atau warganet kita semuanya. Nah, misal kayak ini nih, antri salah harusnya antre. Terus isoma harusnya isama. Silahkan harusnya silahkan. Pokoknya hal-hal sederhana gitu. Boleh teman-teman coba untuk di hobinya masing-masing, karena di sini pakai bahasa, kebetulan Hafiz aktif di Duta Bahasa, jadi ya otomatis konten-kontennya berbau bahasa gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang lain gitu ya, musik atau apa, kalau musik coba gabungkan dengan musik-musik khas dari Indonesia, alat musiknya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang hobinya olahraga, coba tekuni, mungkin bisa jadi atlet gitu ya, atau pokoknya hal-hal seperti itu yang bisa membangkitkan semangat kita untuk bangsa kita ke masa yang akan datang. Nah, ini udah tadi ya, ini sebetulnya konten tentang seberapa Indonesia Law ya, dan semoga ini bisa berlanjut sebagai salah satu upaya untuk bertanggung jawab lah, sebagai tanggung jawab saya anak muda ya di media sosial, membagikan konten-konten tentang bahasa Indonesia. Itu aja dari Hafiz, teman-teman semuanya. Keren bisa gabung di webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan boleh diskusi. Makasih dari Hafiz. Semoga kita sehat-sehat di kala pandemi ini. Hafiz akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, materi yang sangat menarik bukan? Apalagi mengisi malam minggu yang kadang keluyuran gak jelas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa, nah itu sudah ada. Atau teman-teman bisa typing di, ketik di kolom chat. Terima kasih. Nah itu sudah ada dari Kak Apri Kuncoro. Silakan Kak Apri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Kakak moderator? Bisa Kak Apri, bisa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kakak narasumber yang luar biasa sekali membuka mata kita, setidaknya pada malam hari ini kita dibuat untuk lebih mengenal dan mencintai bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Apri Kuncoro, saya penulis disabilitas dari Kebumen, Jawa Tengah. Pertanyaan saya ini menyangkut kebahasaan masa kini ya. Bagaimana tanggapan kakak terkait dengan penggunaan bahasa gaul yang seringkali dicampur adukan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga mungkin bisa mempengaruhi makna dari bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, beberapa waktu lalu saya sempat menonton suatu acara yang di situ menyajikan bintang tamu, di mana bintang tamu itu bisa dibilang menciptakan kamus bahasa gaul tapi versi dia sendiri. Mungkin bisa kita sebut ya, saya sebutkan di sini menggunakan istilah bahasa bebancian gitu. Iya, bahasa bebancian, misalnya kalau saya diganti Eike atau Ogut gitu, bahasa-bahasa orang-orang yang mungkin sering bekerja di salon gitulah. Gimana tanggapan kakak sendiri menyikapi hal itu, dan kiranya apa sih motivasi yang harus kita berikan kepada anak-anak muda agar lebih antusias mempelajari bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke, ini habis langsung jawab ya. Silahkan buat Kak Hafiz bisa langsung dijawab dari Wah, luar biasa ya. Salam kenal buat Apri Kuncoro dari Jawa Tengah ya. Writer Planner Disability, keren. Salam kenal bro. Semoga satu saat bisa terus karya-karyanya ya, terus berkembang. Kasih. Oke, pertanyaannya luar biasa ya tadi tentang bahasa gaul yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya ada beberapa bahasa gaul yang udah masuk ke dalam KBBI. Banyak sih, kayak misalnya nongki. Ya. Terus ada juga kepo. Nah, kayak kepo, nongki. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang muncul, baru yang kayak misalnya bahasa gaul, itu sebenarnya bisa diambil sisi baiknya karena itu bisa menjadi bahasa baru dalam KBBI. Kayak misalnya kepo. Nah, orang yang penasaran dan ingin tahu, kita nggak tahu mau nyebutnya apa kan? Karena belum ada yang buat kalimat itu, yang buat kata itu belum ada. Jadi misalnya, kamu ini sangat penasaran sekali sehingga melihat di aku. Nah, itu kan panjang sekali kalau kita mau ngomong gitu kan. Wah, dia kok orangnya penasaran sekali sehingga dia mendekati aku dan melihat di HP-ku, kan itu kan terlalu panjang. Kenapa nggak? Wah, dia kepo banget. Nah, gitu. Jadi kata yang panjang tadi, kalimat yang panjang diubah jadi satu kata namanya kepo. Nah, jadi memang beberapa waktu yang lalu banyak kata-kata yang gaul ya, itu masuk dalam KBBI dan itu wajar sekali. Setiap tahun, setiap berkembang, itu bahasa gaul pasti masuk ke dalam KBBI. Apapun itu. Seperti nyokap gitu ya. Terus banyak sih bahasa-bahasa gaul yang udah masuk dalam KBBI. Nanti ada di media sosial, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau untuk bahasa yang satu tadi ya, nah itu juga itu adalah sebuah apa ya? Itu nggak terlalu dipermasalahkan sih, khususnya untuk di dalam bahasa tuh nggak ada yang menjadi pengaruh gitu ya, nggak ada yang jadi pengaruh. Nah, yang jadi pengaruh adalah bahasa daerah-daerah, teman-teman, itu bisa menjadi bahasa KBBI, bahasa Indonesia. Kalau bahasa-bahasa kayak tadi yang teman dari Apri sampaikan tadi, yang apa namanya, yang kayak tadi ya, yang disebutkan tadi, itu sebenarnya nggak mempengaruhi kok, nggak mempengaruhi sekali ya. Jadi bukan mempengaruhi ya, tapi memengaruhi. Ya. Jadi sering kita bilang ya, wah itu sangat mempengaruhi, padahal yang benar adalah memengaruhi. Itu sebenarnya hal-hal yang kecil juga ya, hal-hal yang kecil. Kayak memengaruhi, bukan mempengaruhi, terus silahkan itu salah, harusnya silakan dan lain-lain. Nah, kalau bahasa daerah itu yang sebenarnya memengaruhi banget, misal kayak santai itu dari bahasa daerah. Mantan itu dari bahasa daerah gitu ya. Walaupun mantan menyakitkan, iya, tapi itu adalah bahasa dari
bahasa dari ini ya, bahasa dari daerah. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya bahasa gaul ya biasa aja gitu, terjadi gitu. Itu memang sering terjadi. Tapi dia akan masuk ke KBBI nanti suatu saat kalau itu memang unik, memang menarik dan memang ada maknanya. Kalau untuk bahasa yang tadi itu nggak ada masalah ya, mau itu disebutkan atau itu nggak memengaruhi sekali ya untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ataupun apapun itu hanya sekadar apa ya, sebagai pelampiasan aja biar apa namanya, biar ada bahasa yang mungkin dikenali oleh beberapa orang aja gitu, nggak masalah juga asalkan itu nggak diinginkan untuk masuk ke dalam bahasa utama gitu ya, bahasa Indonesia, nggak mungkin juga itu terjadi. Itu aja ya, semoga menjawab Apri Kuncoro. Makasih. Nah, gimana buat Kak Apri? Jawaban dari Kak Hafiz apa bisa diterima? Iya, alhamdulillah bisa diterima. Pada intinya mungkin apa ya, setelah ini saya akan lebih menggiatkan lagi ke generasi muda, khususnya teman-teman sepantaran supaya lebih mengenal bahasa kita sendiri. Terima kasih Kak Hafiz. Sama-sama Apri, ya benar, itu sepakat juga saya. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri aja udah berani untuk ngomong ya, menyebarkan, apalagi nanti orang-orang sekitar akan ikut. Sip, bagus. Nah, buat Kak Hafiz, di kolom komentar ada yang bertanya. Kak, izin bertanya. Perkenalkan, saya Hendrik Kurniawan Yusuf, content creator and author. Bagaimana cara memberikan pembekalan bahasa dari kita sebagai pemuda, remaja, dewasa kepada anak kecil zaman sekarang? Karena memang sudah banyak terkontaminasi dengan kata-kata yang tidak pantas. Belum saatnya mereka tahu. Bagaimana? Oke, siap-siap. Jadi ini bagaimana memberikan pembekalan bahasa ya dari anak-anak kecil sehingga anak-anak remaja, karena banyak terkontaminasi dari era global ya. Memang teman-teman semuanya untuk melakukan hal ini nggak bisa mudah seperti mengedipkan mata atau membalikkan kedua telapak tangan ya, karena ini prosesnya begitu besar, begitu panjang, sehingga kalau teman-teman ingin mencoba memberikan pembekalan bahasa dari anak-anak kecil, tentu balik-balik mulai dari diri kita sendiri yang langsung ngomong, langsung memberikan ya, dan itu harus konsisten dan intens. Jadi teman-teman semuanya coba aja dalam beberapa hari ke depan itu, karena kalau misal teman-teman tadi konten kreator ya tuh dan author ya, bisa langsung buat tuh setiap hari ada satu kata atau satu kalimat yang membangun, atau satu kalimat satu kata yang baru, sehingga orang-orang akan teredukasi dengan sendirinya. Saya tuh tahu teori ya, pernah dengar teori dan baca tentang kalau kita lebih dari 21 hari mengerjakan sesuatu, itu bisa akan menjadi suatu habits atau kebiasaan. Jadi kalau teman-teman udah 21 hari lebih melakukan sesuatu, itu akan jadi habits dan kebiasaan. Nah, kalau si Hendrik Kurniawan ingin mencoba hal itu, cobalah 21 hari atau 1 bulan memberikan edukasi tentang apapun itu. Salah satu tentang bahasa ya salah satunya. Nah, mungkin nanti lihat aja ke depannya, mungkin ada orang, ada teman-teman, ada kerabat, anak kecil atau siapapun itu yang akan dapat tuh kebagian nih, kecipratan nih ilmunya atau pengetahuannya. Mulai dari diri sendiri, yang kedua konsisten, walaupun itu berat, tapi itu yang akan bermanfaat. Terima kasih. Nah, bagaimana buat Kak Hendrik? Apa bisa dipahami dari jawaban Kak Hafiz sendiri? Yuk, typing yuk Kak Hendrik yuk. Nah, buat Kak Hafiz, aku sendiri mau nanya nih Kak Hafiz. Bagaimana pendapat ini hilang ya? Apa gimana? Bagaimana pendapat Kak Hafiz tentang konten kreator di YouTube? Contohnya tuh kayak Free Fire, game Free Fire gitu, pemain-pemain Free Fire e-sport lah yang berkata-kata kasar dan kebanyakan penontonnya itu anak kecil sehingga berdampak bagi kehidupan si anak kecil tersebut. Nah, kebanyakan kan sekarang tuh anak kecil tuh kan mainnya kan game Free Fire, Mobile Legends, PUBG, dan setiap mereka main game atau kalah gitu pasti ngomongnya kata kasar, kata ya hewan-hewan di kebun binatang tuh keluar semua. Nah, bagaimana tanggapan Hafiz sendiri tentang si konten kreator tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena Hafiz punya prinsip bahwa kalau konten itu membalasnya dengan konten juga. Nah, jadi
kita tidak bisa membalas misalnya kayak ada konten negatif nih kita serang dengan apapun itu, kita nggak bisa karena kita tidak ada kebijakan, tidak ada apa-apa. Yang hanya bisa kita buat adalah konten negatif lawan dengan konten positif. Seberapa kuat, seberapa apa, sebanyak kita konsisten maka itu akan semuanya kembali gitu. Semuanya akan kembali. Jadi kalau sistem Hafiz nih ya teman-teman ya. Nah, oke, ini jadi kasus saya tadi tanyakan. Benar. Nah, apa yang terjadi di media sosial itu tidak bisa lagi dilakukan secara cepat untuk menanggulanginya ya. Untuk bisa menahannya itu nggak bisa lagi untuk secara cepat. Jadi dengan proses. Otomatis kalau di dalam media sosial atau YouTube itu banyak konten kreator yang seperti itu, kita juga harus memunculkan konten kreator yang harus menangkalnya. Paham ya? Jadi sebanyak apapun itu konten kreator yang mungkin berkata kasar, kita juga harus munculkan nih konten kreator yang berkata baik gitu. Itu adalah satu caranya. Bagaimana memindahkan agar anak-anak nih agar pindah nih menjadi penonton yang sebelah ini atau menjadi penonton yang ke arah yang lebih baik. Jadi nggak sampai kita itu lakukan dengan karya lawan dengan karya. Itu yang bisa Hafiz lakukan dan teman-teman boleh ya setidaknya kalau melihat hal-hal itu tidak boleh dan Hafiz sarankan untuk tidak menghujat malah jadi satu sama lain gitu ya. Misal kayak ibarat kata ini kontennya nggak baik terus teman-teman langsung hujat atau apapun itu. Nah, baiknya adalah menyarankan kepada orang lain untuk menonton hal-hal yang baik gitu. Misal kayak, wah ini bagus deh, saya rekomendasi ke konten ini, saya merekomendasikan channel ini karena ini sangat memberikan hal yang baik gitu. Tanpa kita membandingkan, wah ini baik, nah ini kurang baik, jangan sampai ini. Biarkan nanti masyarakat yang menilai, biarkan dengan sendirinya, nanti waktu yang menjawab. Jadi itu cara yang lebih baik karena teman-teman semuanya setiap hari, setiap waktu orang pasti akan berubah. Mungkin aja konten kreator yang kita kenal seperti itu ke depan bisa menjadi konten kreator yang baik, siapa yang tahu. Ataupun sebaliknya. Maka dari itu kalau menurut Hafiz kita juga harus bijak ya. Cara bijaknya adalah kita mengajak kepada anak-anak ya sekitar kita, setidaknya dari keluarga kita untuk mengarahkan gitu ya bahwa ini nih coba gitu. Kalau teman-teman tidak bisa menjadi seorang kreatornya, jadilah sebagai orang yang menunjukkan jalannya aja gitu, atau orang yang membagikannya aja. Tapi kalau baiknya menjadi kreatornya pun itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau udah tahu nih, udah banyak nih orang-orang yang mungkin konten kreator yang memberikan negatif bahasa lah ya, dalam artian bahasanya kasar. Ya mungkin dia targetnya bukan anak kecil, tapi banyak anak kecil yang nonton karena pengawasan dari keluarga atau orang tua yang mungkin minim. Nah, kalau kita punya keluarga seperti itu atau anak-anak, kita harus juga mengawasinya. Nah, baiknya sih memang kita memberikan contoh. Contohnya dengan membuat kontennya tadi. Nah, kalau teman-teman ada niat untuk membuat konten ataupun itu membagikan konten, carilah hal-hal yang baik, rekomendasikan kepada orang lain. Hanya itu yang kita bisa. Nah, itu mungkin bisa menjawab ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, Kak. Mic-nya temu tuh. Mohon maaf Kak, saya flash. Jadi Kak, tadi kan Kakak bilang tentang konten positif. Nah, bagaimana cara membuat konten positif itu agar booming? Dan di masa sekarang ini, konten yang negatif itu lebih sering viral dan booming daripada konten positif sendiri. Terima kasih. Oke. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kenapa konten-konten negatif itu sering viral karena memang penontonnya yang banyak di Indonesia yang kayak gitu teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak yang suka nontonnya dan banyak suka membagikannya, suka komentarnya, suka dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi viral. Nah, kalau yang kita lihat saat ini itu semua terjadi itu adalah fakta di lapangannya kayak gitu. Nah, misalnya nih, kenapa konten-konten yang edukatif itu nggak
apa namanya, nggak up, nggak apa gitu, nggak naik dan nggak viral. Itu sebenarnya teman-teman bisa lihat konten dari Skinny Indonesian 24 yang kemarin-kemarin ya, yang tentang bisa dibilang tentang apa namanya, tentang musikal ya, tentang musikal yang itu Indonesia banget ya, dan itu sudah sekitar beberapa 10 video terakhir mereka itu semuanya viral gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau konten-konten yang baik itu bisa viral, teman-teman ya. Kayak yang trending satu itu adalah dari Alfie Rev ya. Ya, jadi dia membuat karya tentang Indonesia ya dengan di mix EDM ya, electronic dance music. Pokoknya itu menjadi hal karya yang satu luar biasa. Jadi kalau dibilang yang positif karya-karya yang baik itu jarang viral, enggak juga. Ada momen-momen tertentu. Cara menangkalnya adalah kembali lagi kita banyakin aja terus untuk membagikan hal-hal yang baik di sosial media. Nah, teman-teman semuanya, apa yang kita like, apa yang kita sering lihat, apa yang kita sering bagikan, itulah yang akan viral. Maka dari itu, saran Hafiz kepada teman-teman semuanya, kita bangkitkan kembali nih era YouTube di tahun 2015-16 gitu ya, 14, 15, 16, yang semuanya adalah benar-benar konten kreator yang tahu dengan posisinya masing-masing, yang nggak campur adukan, yang tahu yang satu tentang makan, yang satu tentang ini, dan semuanya itu membawa nama Indonesia gitu ke kancah dunia. Dibandingkan hal-hal yang viral sementara, diundang di TV gitu ya, tapi ujung-ujungnya hilang gitu ya. Itu sebenarnya hal itu terjadi juga di negara kita. Sampai akhirnya orang-orang ya akhirnya mau instan saja viralnya. Nah, tapi saya yakin teman-teman semua di sini tidak seperti itu, saya yakin. Dan teman-teman semua di sini walaupun yang viral itu seperti itu ya, walaupun yang viral seperti itu, tapi kita coba untuk menjadi viral dengan prestasi. Mau orang apresiasi, mau orang nggak apresiasi, yang penting kita viral dengan prestasi. Jadi bagaimana cara kita agar viral berprestasi gitu ya. Jadi dulu saya tahun 2016 mewakili Indonesia di China untuk nonton NBA Global Games seperti tadi yang Putri sampaikan. Nah, apakah itu adalah konten yang negatif? Enggak juga. Apakah itu konten positif? Bisa dibilang. Karena apa? Karena kita membawa nama Indonesia di kancah dunia. Nah, Hafiz 2016 itu sempat juga yang namanya viral itu ya. Dan yang pasti waktu itu ada yang namanya Dilan ya, kalau teman-teman tahu ya. Nah, agar kita bisa viral juga kita mengikuti tren yang ada, namun dibuat jadi hal yang positif gitu. Seperti yang Dilan kemarin itu saya pernah buat ya, saya dulu waktu ada Dilan muncul ya. Nah, saya buat konten tentang Dilan juga 1 menit. Tapi ujungnya intinya adalah mengingatkan dengan hal yang baik. Walaupun begitu ya, orang pasti banyak suka juga gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui tren yang ada, kita ubah menjadi konten yang positif, itu lebih baik. Kalau teman-teman ada konten yang baik, teman-teman share, teman-teman bagikan ya, itu juga lebih baik. Jadi teman-teman bisa lakukan ya hal-hal yang kecil namun pasti dampaknya akan besar, khususnya untuk Indonesia. Selamatkanlah anak-anak muda kita, selamatkanlah semuanya di era saat ini, di era yang campur aduk seperti ini. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa melakukan itu dan kita bisa bersama-sama untuk melakukannya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Hafiz atas jawabannya. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau bisa ketik di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Atau kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Buat Kak Hafiz itu ada pertanyaan dari Alias Somad. Kak mau nanya tips dan trik meningkatkan public speaking. Bagaimana Kak Hafiz? Apakah ingin dijawab? Karena Iya, nggak sesuai dengan tema pada malam hari ini. ya, paling dikit-dikit aja ya. Jadi teman-teman ya
Karena tema kita hari ini adalah tentang pemuda dan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab ya, tadi temanya. Tapi nggak masalah, untuk tips dan trik untuk meningkatkan public speaking, teman-teman ini aja ya, apa namanya, ikuti perkembangan yang ada di media sosial Hafiz. Mungkin nanti ke depan itu akan ada kelas-kelas public speaking ya, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ada juga kelas public speaking itu ke tingkat tingkat nasional. Teman-teman juga bisa mungkin dari apa namanya, dari media sosial kita bisa ngobrol bareng, dan kalau ada event-event atau kegiatan-kegiatan webinar ataupun tentang public speaking, teman-teman bisa ikut ya. Jadi kalau tips dan trik itu memakan waktu yang begitu banyak ya, besar dan banyak gitu. Jadi kalau malam ini kayaknya ini kurang lama kita nih bisa ngobrol gitu ya. Mungkin subuh kita selesainya. Mungkin ke depan teman-teman bisa kita bergabung lagi di kelas public speaking ataupun hal-hal lain. Oke. Mungkin itu jawaban dari Kak Hafiz. Apa bisa dipahami oleh Kak Alyas? Ada pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Bagaimana menjadi pemuda yang bermanfaat untuk para remaja milenial dalam hal memajukan bangsa Indonesia di zaman sekarang ini? Oke. Menjawab ya, menjadi pemuda yang bermanfaat untuk para remaja milenial dalam hal memajukan bangsa Indonesia. Oke. Jadi untuk menjadi bermanfaat itu banyak sekali, ini secara umum teman-teman ya, pemuda yang bermanfaat. Kamu ingin bermanfaat di sisi mananya gitu? Apa yang sedang kamu lakukan saat ini gitu? Apa hobimu sekarang? Apa rencana atau passionmu sekarang? Passionmu apa? Nah, kamu bisa bermanfaat dengan caramu masing-masing. Kalau Hafiz fokus di media sosial, membuat konten positif, membuat konten baik, tips trik dan lain sebagainya, itu mungkin bisa bermanfaat juga. Nah, kalau kamu bekerja, bergerak di bidang apapun itu, ya, jika ingin menjadi yang bermanfaat, tentu teman-teman harus tahu nih, harus tahu tujuan ya, niat kamu itu apa, ya. Semoga dan kedepannya bisa menjadi bermanfaat, ya. Dan kalaupun pertanyaannya bagaimana, ya, berarti ini jawabannya adalah cara ya, bagaimana menjadi pemuda yang bermanfaat. Kita memiliki jalan masing-masing, dan yang pasti teman-teman, apa yang kita lakukan itu niatkan, ya, niatkan untuk bangsa Indonesia. Kalau niat kita udah berbeda, no, niat kita saat ini apa gitu, melakukan sesuatu dengan niat yang berbeda, itu akan tidak memiliki tujuan yang tepat. Kalau niat kita untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi kita masih berpikirnya untuk keuntungan diri sendiri, itu tidak akan masuk. Kecuali kalau kita memang benar-benar untuk jualan atau apapun itu. Nah, kalau kita melakukan hal yang itu adalah apa ya? Nah, jadi ini mungkin tips dari Hafiz juga. Caranya adalah kita harus bisa membagi mana yang benar-benar untuk profit, mana yang benar-benar untuk pengabdian. Jangan sampai semuanya digabung atau kita nggak tahu yang mana yang harus untuk profit atau untuk ya keuntungan kita, mana yang memang harus untuk kita pengabdian untuk negeri ini. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membagikan antara kedua itu, teman-teman akan bermanfaat dengan sendirinya. Jadi yang pasti untuk teman-teman semuanya semangat ya untuk menjadi pemuda yang bermanfaat. Tentu dengan proses semuanya, dengan progres ya, atau dengan jalan yang berbeda, terus dengan niatan untuk memajukan bangsa Indonesia, terus apalagi di zaman yang saat ini ya, apalagi di zaman yang saat ini sebenarnya teman-teman bisa banyak hal yang dilakukan. Seperti halnya kalau ada keuntungan lebih, bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kamu udah bisa menjadi pemuda yang bermanfaat. Ketika kamu punya ilmu, kamu bagikan. Kamu sudah menjadi pemuda yang bermanfaat untuk orang-orang milenial. Ketika banyak remaja milenial yang kebingungan arahnya, kamu tunjukkan. Kamu bermanfaat. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan di era saat ini. Itu aja dari Hafiz, semoga bisa menjawab untuk Satria Adi Gunawan dan teman-teman lainnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Hafiz atas jawaban dan materi yang telah disampaikan.
Baiklah teman-teman, kita masuk ke acara yang ketujuh, yaitu absensi peserta. Nah, buat absensi sendiri bakal ditaruh di kolom komentar dan waktunya sekitar 3 menit. Dimulai dari sekarang. Tunggu ya teman-teman. Absennya bakal di-share sekarang. Buat teman-teman mungkin bisa absen sekarang 20.53 sampai 20.55. Saya tunggu. Nah, sembari absen, kita bakal lanjut ke acara yang berapa nih? Acara yang ke-8, yaitu sesi foto bersama. Mungkin teman-teman setelah absen, mungkin bisa on cam ya teman-teman semua. Karena akan ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman, yuk yang belum on cam bisa on cam. Buat Apri Kuncoro, buat Kak Yayat, Kak Mawar, Kak Laude, Kak Ajeng, Kak Jazila, Kak Rizky, Kak Nelvi, Kak Yin, dan Kak Muhammad. Bisa on cam yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Ya, ada yang keluar. Yuk, Aku belum bentar ada yang lagi absen, sesi Kak. foto bersama. Oh ya udah, absen dulu buat Kak Nelvi, silahkan. Bentar ya, Kak, bentar. Yang belum absen silakan. Oke. Absen dulu yuk. Ayo ketua umum kami banyak gayanya. Gimana sih? Yuk, bisa yuk on cam yuk. Ayo teman-teman on cam. Buat abang-abang, kakak-kakak semua on cam yuk. Yang sudah Ditunggu menyalakan. nih buat di foto loh. Untuk yang sudah absen silakan dinyalakan kameranya. Yuk on cam yuk, menyalakan kamera. On cam itu bahasa asing, menyalakan kamera itu bahasa Indonesia ya. Gitu bahasa. Buat Kak Hafiz, bahasa Indonesianya on cam apa Kak? Menghidupkan kamera Kak? Ya, yuk, nyalakan kamera yuk. Oh, menyalakan. Ayo yang belum, itu malu sama pematil yang kece. Yuk teman-teman yuk, udah mau jam 9 nih, udah waktunya istirahat. Gimana nih yang lain, mau ditungguin atau mau langsung itu aja? Yuk mulai lah. Bentar. Tuh. 2, 3.
1, Pakai gaya dong. 2, Pakai gaya. Sudahkah belum? Ya, Oke. Mantap. baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Buat pemateri malam hari ini, Kak Hafiz, terima kasih atas terima kasih atas materinya, dan terima kasih telah menyempatkan hadir dalam webinar kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemateri Terima kasih banyak. Alhamdulillah, barakallah. Aduh, nuhun bin, terima kasih, Kak. Oke, makasih semuanya. Bye-bye. Ya, Kak. Oke, Terima saya kasih, lihat Kak. ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali, Kak.